KPK akhirnya menahan mantan Menteri Agama RI Surya Dharma Ali yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Surya Dharma Ali diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dengan modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya untuk naik haji. Penahanan itu diharapkan menjadi sinyalemen baik dalam pengungkapan korupsi di Kementerian Agama, khususnya penyelenggaraan ibadah haji. Lalu mampukah KPK membongkar korupsi penyelenggaraan ibadah haji? Membahas hal itu di studio kami telah hadir Ade Irawan, Koordinator ICW, dan kita juga masih menunggu Ketua Komisi 8 DPR, Saleh Partaunan Daulay. Selain itu kita juga akan bergabung di line telepon bersama Inspektur Jenderal Irjen Kementerian Agama, Bapak M. Yasin. Kita akan terus mencoba begitu menghubungi Pak M. Yasin. Saya ke Mas Ade dulu. Ini dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji periode 2012-2013. Tapi kemudian KPK sempat mengeluarkan sprindik lagi untuk penyelenggaraan periode 2011-2012. Berarti sudah ada 2 periode kemudian dana haji ini diselewengkan. Ini hanya Surya Dharma Ali atau bagaimana? Apakah memang dana haji ini sangat mudah untuk dikorupsi begitu, Mas Ade? Iya, sebenarnya sejak tahun 2008 kami sudah melaporkan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan sebelum Pak Surya Dharma Ali. Dan masalahnya memang itu-itu saja. Itu ya, paling tidak kalau dalam catatan kami ada 4 poin utama masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Titik-titik krusialnya pertama di setoran awal. Karena sejak 2004 kan pemerintah membuka setoran jamaah sepanjang tahun, gitu ya. Awalnya 20 juta, kemudian dinaikkan pada 2010 menjadi 25 juta, termasuk ONH+. Nah, di situ bukan cuma di situ banyak masalah. Banyak masalahnya antara lain soal penempatan uang, lalu soal kemudian riba bunga, gitu ya, dari penempatan uang, gitu. Karena di Indonesia jamaah yang setor uangnya itu ya dikelola oleh Kementerian Agama dan kemudian digunakan untuk tidak langsung untuk kepentingan di luar jamaah. Nah, sedangkan di negara lain memang dipakai untuk kepentingan jamaah. Nah, di sini juga jadi masalah. Yang kedua, yang kami laporkan juga penyusunan BPIH, gitu ya. BPIH itu ONH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, ini juga prosesnya juga sangat sangat rawan karena di sini akan ditentukan item-item biaya-biaya yang akan ditanggung oleh jamaah. Selain itu soal pengadaan-pengadaan, karena pengadaan haji ini juga sangat banyak, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dan ini juga banyak masalah. Kalau untuk pengadaan sendiri itu sebenarnya tanggung jawab mereka yang kemudian ikut dalam ibadah haji tersebut atau ada juga kontribusi dari Kementerian Agama? Ya, kementerian dong yang anggarannya sudah ada memang sebagian besar kan pengadaan dilakukan oleh kementerian, baik di dalam maupun di luar negeri. Gitu ya. Baik, Mas Ade, kita juga sudah tersambung dengan Pak M. Yasin di ujung telepon. Pak M. Yasin, selamat petang, Pak M. Yasin. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yasin, ada Mas Ade Irawan juga dari ICW di studio. Pak Yasin, kita tadi perbincangan awal terkait dengan penyelenggaraan dana haji ini yang kemudian cenderung sering dikorupsi. Tapi kita mau tahu sih sebenarnya bagaimana pengelolaan setoran dana awal sendiri di Kementerian Agama untuk penyelenggaraan ibadah haji ini, Pak Yasin. Iya, oleh karena situasi atau katakanlah kondisi yang sangat berbeda dibanding dengan 2 atau 3 tahun sebelumnya, di mana setoran awal itu hanya terkumpul di tahun 2010 itu hanya sekitar 5 triliun sampai 7 triliun. Sekarang itu sudah lebih dari 73 triliun. Jadi oleh karena itu, pasal 23 di Undang-Undang 13 tahun 2008 yang menyatakan di situ adalah setoran awal itu bukan merupakan tabungan dari jamaah dan atas nama Menteri Agama dan atas keluarnya bunga atau nilai manfaat itu digunakan untuk penyelenggaraan haji, tidak kembali kepada rekening kepada jamaah, maka untuk tahun depan, insya Allah ini setelah keluarnya Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, maka nanti sangat berbeda pengelolaannya. Jadi mungkin Mas Irawan sudah sangat jelas dengan adanya undang-undang yang baru ini dan akan efektif diimplementasikan karena badannya terbentuk pada tahun ini, insya Allah pada akhir tahun, maka tahun depan itu sudah berbeda pengelolaan keuangan haji. Kalau sebelumnya bagaimana Pak pengelolaannya?
pengelolaannya itu oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, bukan di Kementerian Agama. Bukan nama Menteri Agama, tapi atas nama Ketua Badan atau Pimpinan Badan Penyelenggara Keuangan Haji. Kemudian adanya nilai manfaat dari tabungan para jamaah nanti akan kembali kepada tabungannya. Jadi tapi tidak diambil. Maka di saat nanti menjelang pelunasan untuk pemberangkatan haji, nanti bunga di uang pokok yang disimpan itu tinggal menambahkan berapa kekurangannya sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat itu. Itu Mbak Veronica. Tapi justru kemudian dana, saya katakan dana tidur begitu ya Pak Yasin, dana yang disimpan ini kemudian sangat mudah untuk dikorupsi atau diselewengkan. Apakah memang begitu kondisinya Pak Yasin? Nah, setiap kan juga diaudit baik oleh BPKP maupun BPK. Jadi memang sekarang ini sesuai dengan perintah undang-undang itu bisanya hanya naruh di bank penerima setoran, dan itu pun yang muncul bunga atau apabila ditanamkan di sukuk atau conventional obligation itu keluarnya juga bunga, berapa persen dari bunga itu. Jadi belum maksimal seperti pengelolaan pendayagunaan dana itu seperti yang ada di Malaysia itu untuk kegiatan-kegiatan yang sangat menguntungkan, yang tidak didasarkan atas penghasilan dari bunga saja. Nah ini nanti konsep itu akan diterapkan oleh BPKH, begitu yang akan dibentuk pada mudah-mudahan insya Allah akhir tahun ini, begitu dengan cara open recruit begitu. Mengenai biaya-biaya yang berkaitan dengan ketidakefisienan pengadaan itu, maka kami Ijen sebagai pengawas internal itu mencermati dan membuat reform itu untuk secara total, tidak hanya nanggung-nanggung. Dari reform tentang pengadaan itu jauh-jauh berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Baik itu pengadaan pemundukan di Mekah maupun di pemundukan di Madinah. Kemudian pengadaan catering dan pengadaan transportasi itu akan berubah sistemnya, paling tidak di tahun ini. Itu secara totally akan berubah. Dan nanti orang-orang yang ditugaskan dalam tim ini, kita sarankan dituangkan dalam aturan bahwa itu adalah open recruitment, yang tidak boleh mereka itu tetap orang-orang itu yang memungkinkan bisa membuat networking atau jaringan dengan orang-orang Arab sini, gitu, untuk agar tidak terjadi penyimpangan, gitu Mbak Vero. Baik Pak Yasin dan juga Mas Ade, kita ada tayangan grafik, kita simak bersama. Ini adalah modus korupsi dana haji. Yang pertama yaitu permainan kurs nilai mata uang, kemudian yang kedua adalah permainan saat perumusan komponen biaya langsung. Kalau dari data yang saya terima ini sumbernya dari ICW Mas Ade. Ini permainan kurs nilai mata uang, seperti apa sih sebenarnya modus-modus ini dipraktekkan? Iya, kalau untuk kurs itu jamaah biasanya dalam komponen BPIH ada namanya uang saku, gitu ya, dan uang saku itu dalam bentuk dolar karena setorannya kan dolar, tapi di Saudi kan harus ditukar ke real. Nah di situ kami temukan ada dugaan korupsi dalam selisih nilai tukar, dan ini berlangsung bertahun-tahun ya. Saya kira sepakat seperti dikatakan Pak Yasin. Ini kan ada duet Pak Yasin dengan Pak Lukman Hakim, yang mudah-mudahan akan ada banyak perbaikan, termasuk di dalamnya tadi soal pengelolaan keuangan haji gitu ya, sehingga jamaah tidak lagi dirugikan, atau kemudian Kementerian Agama, walaupun tadi Pak Yasin sebutkan bahwa bunga dari jamaah, setoran awal jamaah dipakai untuk kepentingan jamaah, tapi fakta yang kami temukan tetap saja banyak digunakan oleh kepentingan teman-teman di Kementerian Agama. Iya, dan memang harus ada poin-poin yang perlu dicermati dalam rangka kemudian evaluasi dan perbaikan di kementerian tersebut. Ada juga permainan saat perumusan komponen biaya langsung begitu Mas Ade. Nah itu seperti apa kemudian? Kalau itu yang terlibat dalam penyusunan komponen biaya langsung ini siapa saja? Iya kan, kalau BPIH dirumuskan oleh Kementerian Agama dan DPR, yang kemudian disahkan oleh Presiden gitu. Jadi atas dasar Kepres BPIH ini. Cuma memang dalam kajian kami, dalam proses penyusunan BPIH ini memang ya walaupun ini ibadah, tapi ya tetap saja di kita kan ibadah-ibadah, tapi juga korupsi tetap saja jalan. Bahkan
tahun 2006 kami temukan ketika menyusun BPIH, teman-teman di DPR justru meminta uang yang berasal dari jamaah itu, biaya mereka dibebankan kepada jamaah itu ya, dan bahkan kami juga laporkan beberapa bentuk gratifikasi dari BPIH ini. Jadi ya makanya kemudian dalam kasus yang terjadi di Pak SDH ini, kami sih harap teman-teman KPK kembangkan ini gitu ya. Pak Yasin saya kira tahu dengan persis itu, karena tidak mungkin hanya Menteri Agama saja, mesti juga dikembangkan ke parlemen gitu, karena parlemen juga terlibat dalam banyak hal gitu ya, termasuk sekali lagi Pak Yasin juga tahu siapa saja yang kemudian banyak tidak hanya dalam kementerian saja, tapi juga pihak-pihak yang akan terlibat dalam penyusunan biaya dan lain-lain. Gitu ya. Paling tidak parlemen di Kementerian Agamanya sendiri gitu ya, karena Menteri juga tidak akan bisa jalan tanpa ada dukungan birokrasi dan pengusaha baik di dalam maupun di Arab Saudi. Baik, Mas Adi, kita akan lanjutkan perbincangan. Begitupun juga Pak Yasin di ujung telepon. Kita akan sambung di segmen kedua usai jeda berikut.